Nuaiman nggak bisa ngelihat orang kecuali dikerjain. Itu Nuaiman. Nggak bisa ngelihat orang kecuali kerjain. Tapi dia dicintai oleh Allah. Susah kan kalau Allah udah cinta. Pernah suatu waktu dia di zaman Rasulullah SAW sudah meninggal. Rasulullah SAW sudah intaqala ila rafiqil a'la. Bahasa meninggal sepertinya kurang pas buat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berpindah kepada alam yang lain. Datang Rasulullah SAW di zaman Sayyidina Uthman bin Affan. Nuaiman duduk di depan masjid Rasulullah SAW. Rasulullah sudah nggak ada. Nuaiman sumpek. Biasanya Rasulullah SAW dimainin sama dia. Ini duduk di masjidnya Rasulullah SAW. Nggak ada kerjaan dia. Dia ambil batu, dia lempar, ngeliatin orang yang bolak balik sana. Kalau kata orang Malaysia, pusing sana, pusing sini, balik sana, balik sini. Nuaiman melihat ada orang yang buta, orang yang nggak bisa melihat, megang tongkat. Jalan, dia pusing sana, pusing sini, balik sana, balik sini. Nuaiman, saya lagi sumpek, ini orang bikin tambah sumpek. Dipanggil sama Nuaiman, hei buta, kemari kamu. Ini Nuaiman nggak bisa ngelihat orang kecuali dikerjain. Itu Nuaiman, nggak bisa ngelihat orang kecuali kerjain. Tapi dia dicintai oleh Allah. Susah kan kalau Allah udah cinta. Makanya cari cinta Allah, bukan cari surganya Allah. Cari ridha Allah, jangan cari surganya Allah. Surga itu makhluk, tapi ridhanya Allah, cintanya Allah itu yang paling mahal. Nuaiman akhirnya dipanggil buta, buta kamu kemari. Kenapa kata si buta? Saya ini pusing, saya lagi sumpek, ngelihat kamu tambah sumpek, kata Nuaiman. Saya ini bukan mau bikin sumpek orang, kata si buta. Lalu apa yang kamu ingin lakukan? Saya ini dari tadi cari toilet, saya kebelet, kata si buta. Saya bersama anak saya yang biasa membawa saya, tapi anak saya sekarang sedang pergi ke pasar. Saya tidak tahu di mana dia. Saya sudah nggak kuat, kata Nuaiman. Oh, kamu cari toilet, bilang dari tadi nanti saya bantu, kata Nuaiman. Dipegang tangannya sama Nuaiman. Ini mau balas dendam ini Nuaiman. Ini dipegang tangannya, dibawa kemana? Ke masjidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu masjid nggak ada toiletnya, beda sama sekarang. Sekarang orang ke rest area yang lihat ada masjidnya nggak? Ada. Mau ngapain? Mau sholat duha? Bukan, cari toiletnya. Nah, orang zaman sekarang kan begitu. Maka Nuaiman memegang tangan si buta, dibawa ke masjidnya Rasulullah. Kira-kira sudah dekat mihrab, di samping, di depan, katanya, oh ini toiletnya. Kamu mau ngapain? Terserah kamu di sini. Apakah sudah tidak ada orang di belakang saya? Tidak ada, sudah aman tempatnya. Nuaiman kabur udah nggak ngurusin lagi udah. Orang lagi sholat banyak, sahabat-sahabat tabi'in lagi pada sholat. Ini tiba-tiba di depan, bayangin di depan situ ada yang buka celana. Yang lagi sholat, mereka mempercepat sholatnya lalu maju ke depan, ingin dipukul ini orang. Ternyata ketika dilihat, wah buta ternyata. Kenapa kamu berani buang air kecil di masjidnya Rasulullah? Awa masjidi Rasulullah. Apakah ini masjidnya Rasulullah? Iya, ini masjidnya Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata siapa? Si buta ini. Tadi saya cari-cari toilet, tiba-tiba saya berjumpa dengan orang yang sepertinya orang baik. Dari tutur bicaranya adalah orang baik. Dia katakan ini adalah toilet, tempat buang air kecil. Kata sahabat-sahabat, pasti ulahnya Nuaiman. Karena semua sudah tahu, sudah ini kerjaan Nuaiman, gak ada selain dia. Maka siapa kata si buta? Nuaiman. Oh, kurang ajar Nuaiman. Saya nadar, saya tidak keluar dari kota Madinah, pulang ke kampung saya sebelum saya pukul Nuaiman dengan tongkat saya. Buta ini sudah begitu marah. Akhirnya dia keluar dari masjid, dia cari-cari. Dia pusing sana, pusing sini, lari sana, lari sini. Dia cari di mana yang namanya Nuaiman. Tanya ke sana, tanya kemari. Tahu nggak Nuaiman? Oh, Nuaiman kalau dicari nggak bakalan ketemu. Tiba-tiba dia sudah capek, ini si buta. Nuaiman datang. Nuaiman tanya, nakar sautu. Dia rubah suaranya. Buta, lagi ngapain sendirian di sini? Dia bilang, saya lagi sumpek ini. Sumpek kenapa? Saya ditipu sama orang. Siapa namanya? Nuaiman. Terus kamu mau ngapain sekarang? Saya mau balas dendam. Oh, sini saya antar kamu kepada Nuaiman. Padahal yang ngomong siapa? Nuaiman. Ini bukan cerita-cerita saya yang bikin loh, bukan. Ada riwayatnya. Maka Nuaiman memegang tangan si buta, dibawa lagi kemana? Dia bohongi, dia tipu.
Dia ajak keliling-keliling dulu, seakan-akan tempatnya sudah jauh. Selepas itu dia bawa ke masjidnya lagi. Dibawa lagi ke masjidnya Rasulullah SAW. Didekatkan kepada mihrab. Ketika itu Khalifatul Rasulullah Sayyiduna Uthman bin Affan, Amirul Mukminin, sedang solat. Sayyidina Uthman, jangan kalian tanya khusyuknya di dalam salat. Bahkan beliau terbunuh ketika sedang membaca Al-Quran, zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dibawa oleh Nuaiman si buta dengan tongkatnya, disuruh pegang-pegang. Di mihrab ada orang nggak? Ada. Itu tuh Nuaiman itu, dia pura-pura soleh, itu dia habis nipu kamu, dia pura-pura sholat katanya. Oh, ini Nuaiman. Iya. Akhirnya Nuaiman pergi. Nuaimannya pergi. Buta ambil apa? Tongkatnya, dia pukul Sayyidina Uthman bin Affan. Sekencang-kencangnya dari belakang orang-orang, para sahabat, para tabi'in, mereka teriak, "Qutila Amirul Mukminin." Ada musuh yang mau bunuh Amirul Mukminin. Semua menyerbu. Ternyata dia lagi. Baru sekitar setengah jam yang lalu dia buang air kecil di sini. Sekarang sudah pukul Sayyidina Uthman bin Affan. Akhirnya semua orang bingung. Dia bilang, "Kenapa kamu pukul Amirul Mukminin?" Katanya gemeter dia. "Saya pukul tadi barusan Amirul Mukminin. Saya ditipu sama orang. Orang bilang itu adalah Nuaiman." Katanya, kata si buta, "Demi Allah, semenjak sekarang saya tidak akan pernah percaya lagi sama manusia." Jadi hal-hal yang seperti itu ada.